alam bebas, semua hidup apa adanya. Ada macan tutul yang melangkah sunyi, hingga primata yang bersahutan di kanopi hutan. Alam juga tak lelah berbagi rasa. Dari lembah di tebing tinggi, mereka nggak nyerang yang lain, tapi mereka langsung nyerang muka saya. Itu panas itu luar biasa. Saya langsung rappling. Pokoknya langsung rappling. Seusaha mungkin gimana caranya langsung rappling. Yang saya pikirin saya cuma harus masuk air secepat mungkin. Sampai biota laut khas pesisir. Ini nih yang kita cari, ubur-ubur. Wah, dia lucu banget, kayak jelly. Menyapa satwa, menikmati alam, dan belajar hidup berdampingan. Seminggu silam, seekor macan tutul Jawa masuk ke permukiman warga di Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Satwa ini sempat berkeliaran dan melukai 2 orang warga. Bukan sekali 2 kali, macan tutul pernah turun dari rimba hingga masuk kampung. Ia datang bukan untuk memangsa manusia, melainkan tersesat mencari ruang hidup yang kian menyempit dan mangsa alami yang makin terbatas. Kini, macan tutul ini sudah dievakuasi petugas BBKSDA dan dibawa ke rehabilitasi di Cikembulan. Tercatat sudah 4 kali satwa endemis ini masuk permukiman di Jawa Barat. Salah satunya di Kabupaten Ciamis. Konflik satwa liar dengan warga di kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal masih kerap terjadi. Umumnya, satwa liar turun ke wilayah permukiman warga untuk memangsa ternak mereka. Semakin terancamnya populasi satwa liar di Gunung Sawal, membuat pengamatan dan pemantauan rutin dilakukan. Masih agak paruh ini. Oh, ini jadi emang kamu tawarit. Kalau sudah tertangkap kamera trap, pasti akan ada jejaknya tidak jauh dari area kamera trap itu. Dan benar aja nih, ada cakaran kukunya. Dan biasanya ini dilakukan untuk mengasah kuku ya, di saat kukunya itu gatal. Monitoring ini jadi upaya untuk menjaga habitat macan tutul Jawa, sekaligus menjamin tersedianya pakan mereka. Keluarnya macan tutul jadi perilaku normal yang dilakukan satwa teritorial. Ini kita di sini masang kamera trap untuk mengetahui apa sih macan tutul masih bisa masuk ke sini. Ini ya, kamera trapnya ya. Maaf, ya. Pak. Menghalau macan tutul agar tidak lagi memangsa hewan ternak hanya satu langkah awal. Paling penting tentunya, kita juga harus menjaga hutan Gunung Sawal. Hasil kamera trap di beberapa titik lain juga menangkap hewan seperti musang, babi hutan, dan kijang. Mereka potensial menjadi mangsa macan tutul. Dapat dikatakan, kondisi hutan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal masih baik untuk habitat macan tutul. Monyet ekor panjang kerap datang menjarah hasil kebun sehingga menimbulkan konflik dengan manusia. Kali ini bersama warga, saya akan mencoba mencegah terjadinya konflik tersebut. Di Desa Sindang Ratu, Panggarangan, Lebak, Banten, hari ini saya akan melakukan kegiatan setempat yang rame banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan ini biasa dilakukan pagi hari saat monyet liar memasuki kebun warga. Secara berkelompok, warga menyebar ke setiap sudut kebun yang dilalui kawanan ini. Jadi kegiatan ini namanya adalah ngagembah atau menggiring. Dengan membuat suara bising,
bisa membuat primata ini kembali masuk ke hutan. Dan kita menciptakan suara gaduh dengan cara berteriak dan memukul alat yang nekok-tok. Jika pakan di hutan mulai berkurang, monyet akan masuk ke ladang untuk mengambil buah-buahan dan terkadang merusak tanaman. Perilaku ini membuat monyet ekor panjang sering digiring warga kembali masuk hutan. Pak, mana apa yang dirusak? Ini. Nah ini nih salah satunya yaitu pohon pisang, yaitu sini ini singkong juga. Sampai habis ya Pak. Warga sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengurangi gangguan dengan membangun pagar. Namun karena jumlahnya banyak, kawanan monyet liar ini kerap kali kembali. Dalam penggiringan ini kita sama sekali nggak boleh menyakiti hewannya. Karena dipercaya kalau sampai kita menyakiti sedikit aja, malamnya hewan tersebut bisa balik lagi dan kerusakannya bisa semakin parah. Nah, disinilah batas akhir penggiringan, yaitu antara perkebunan warga dan juga hutan. Monyet ekor panjang punya adaptasi tinggi dan hidup berkelompok. Populasinya terbilang banyak di alam dan tidak termasuk terancam punah. Pelepasliaran ini sengaja dilakukan beramai-ramai dan juga mengajak anak-anak sebagai edukasi ketika ada hewan liar yang masuk areanya, bukannya untuk disakiti, tapi harus dilepasliarkan dan juga dilindungi. Yang satu udah mulai melihat lokasi nih, dia dikit-dikit beradaptasi dan mau langsung masuk ke hutan. Ini masih ada dua lagi nih yang udah lepasin. Lanjut, Kak, yang ini ya. Pelepasliaran satwa ke habitatnya perlu kawasan layak akan tersedianya pakan dan bebas ancaman. Kawasan hutan Karuhun Desa Sindang Ratu punya vegetasi alami, sehingga jadi tempat yang tepat. Nah, semoga dengan dilakukannya pelepasliaran ini, apalagi melibatkan anak-anak, bisa mengedukasi dan juga baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Pokoknya langsung rappling, seusaha mungkin gimana caranya langsung rappling. Yang saya pikirin saya cuma harus masuk air secepat mungkin.